Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Cerita berlanjut, Han Li mencengkeram api biru di ujung pedangnya dan memegangnya dengan jari-jarinya yang menyala. Namun, ia merasakan jari-jarinya mulai mati rasa saat kekuatan besar mulai memancar dari api biru dan dengan paksa menahan genggamannya, api biru tetap berada di pedang. Han Li tertegun, tetapi sesuatu segera terlintas di benaknya. Ia memperlebar genggamannya yang menyala dan membiarkan api ungu mengelilingi api biru. Tangan Han Li tetap diam sementara jari-jarinya terus memancarkan api ungu yang menyilaukan, menyebabkan cahaya biru dan ungu yang terjalin berdenyut. Ini berlangsung selama 1/4 jam sebelum ia menghela napas dan menggerakkan tangannya. Api ungu di tangannya menghilang tanpa jejak, meninggalkan hanya sekeping bara api biru yang berkilau dan tembus pandang. Api aneh ini lebih merepotkan daripada yang ia perkirakan. Api puncak ungu mungkin dapat melawannya, tetapi sulit untuk menyempurnakannya. Setelah mempertimbangkan lebih lanjut, Han Li mengangkat tangannya dan menunjuk ke pedang terbang di depannya. Dengan deru guntur yang teredam, pedang terbang itu memancarkan kilatan petir emas. Begitu petir muncul, ia meluncur menuju bara biru dalam banyak cabang dan sepenuhnya melingkupinya. Bara seukuran kacang itu bersinar dan dengan bersih menyerap petir emas seolah-olah itu adalah lubang yang tidak berdasar. Cahayanya semakin terang dan api itu membesar hingga seukuran telur. Saat ini terjadi, mata Han Li bersinar dengan cahaya biru cerah saat ia menatap bara biru yang menyerap petir emas. Ekspresinya bergetar saat ia berdiri diam tanpa mengetahui berapa lama sebelum menghela napas. Cahaya biru dalam matanya memudar, tetapi wajahnya kini tampak ragu. Beberapa saat kemudian, ia membuat keputusan dan mengangguk. Ia membuka mulutnya dan menghirup sedikit api ungu yang masih tersisa di pedang terbang. Tanpa penekanan dari api puncak ungu, api biru di pedang berkembang dan melingkupi seluruh pedang dalam sekejap. Saat harta itu terikat dengan jiwa Han Li, wajahnya segera pucat karena rasa sakit yang mengikutinya. Namun, ia tidak memperhatikan hal itu lebih lanjut dan hanya melambaikan jarinya ke arah pedang, menembakkan garis-garis cahaya biru dari tangannya. Garis-garis pedang biru itu telah sepenuhnya diserap seperti petir pembasmi iblis ilahi. Namun, Han Li terus mengalirkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya seolah tidak ada yang terjadi dan terus menyerang bara biru dengan serangan bertubi-tubi dari garis pedang dengan cepat menghabiskan kekuatan magisnya. Akibatnya, api biru menganggap garis-garis pedang itu sebagai bahan bakar, menyebabkan mereka menggelegar dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Pada saat itu, Han Li telah menghabiskan sepertiga dari kekuatan magisnya. Dengan api lampion yang membesar, Han Li tersenyum dan berhenti menyerang. Sebagai gantinya, ia memanggil ki pedang di dalam bola api. Dalam sehembusan angin, pedang kawanan awan bambu dapat dengan mudah keluar dari api biru. Ia melingkar sekali sebelum mendarat di tangannya. Han Li menundukkan kepalanya dan melihatnya. Ia tidak bisa menahan senyumnya melihat bilah tembus pandang yang sepenuhnya bebas dari api. Seperti yang diharapkan, meskipun apinya ajaib, ada batasan seberapa banyak kekuatan spiritual yang dapat diserapnya. Begitu ia menyerap terlalu banyak pedang Ki Asher, ia mampu dimanipulasi. Setelah itu terucap, ia menjabatkan tangan dan pedang itu menghilang dalam kilatan cahaya. Han Li kemudian mengalihkan pandangannya ke bola api biru di depannya. Ia dengan lembut menyentuhnya, mengirimkan sedikit dari indera spiritualnya ke dalamnya. Bola api biru itu kemudian bergetar dan mulai berputar perlahan saat memancarkan cahaya. Han Li mengerutkan alis dan mencoba mengendalikan bola api itu dengan indera spiritualnya. Tetapi ia hanya goyang dari awal hingga akhir. Beberapa saat kemudian, ia berhasil memerintahkannya untuk terbang perlahan sejauh 3 meter ke udara dengan sudut yang miring. Ketika Han Li melihat ini, ia mengusap dagunya dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Mengingat betapa kuatnya api biru itu,
akan menjadi pemborosan jika tidak menggunakannya. Meskipun ia dapat mengendalikan api dengan paksa dari jumlah besar pedang asensi Ki Asher yang telah diserapnya, jelas terlihat bahwa metode ini juga memiliki kekurangan. Lagi pula, api ini bukanlah sesuatu yang telah ia sempurnakan. Akan sulit untuk mengendalikannya secara alami seperti api es surgawi. Han Li mengernyit dan menatap bola api biru saat pikirannya melayang. Ia kemudian meraih kantong penyimpanannya dan memanggil sebuah tulang rusuk yang halus dan sebuah botol kuning pudar ke tangannya. Ini adalah slip juksak tulang yang mencatat seni yin mendalam dan alat sihir yang ia gunakan untuk menyerap jiwa binatang iblis. Han Li membuka botol itu dan melepaskan awan ki hitam. Ia meraih udara ke arah ki hitam dan memanggilnya ke telapak tangannya, kemudian di bawah kendali indera spiritualnya. Ki hantu itu segera terbang ke tulang rusuk yang dipegangnya di tangan satunya. Dalam sekejap, tulang itu berubah hitam dan mulai melayang di udara, memancarkan cahaya hitam yang mengerikan. Ketika Han Li melihat ini, ia menempelkan tulang itu ke dahi dan cepat membaca isi. Seni yin mendalam, mencari sesuatu yang tertentu. Begitu Han Li menemukan teknik api yin petir, ia merasa senang dan mulai membaca isi teknik tersebut dengan cermat. Meskipun nama teknik ini mungkin terdengar biasa, itu adalah teknik yang setara dengan seluruh surga mayat api dari seni yin mendalam. Namun, itu bukanlah teknik rahasia Dao Iblis. Sebaliknya, itu adalah teknik rahasia untuk menyempurnakan bola petir seperti benih petir surgawi yang pernah digunakan Han Li. Menurut deskripsinya, api yin petir memiliki kekuatan luar biasa ketika berhasil dibuat, menunjukkan kekuatan penghancur yang bahkan lebih besar daripada mayat api seluruh surga. Pada prinsipnya, mengkondensasi sejumlah besar api yin murni menjadi bahan peledak memerlukan bahan lain untuk menstabilkannya, menciptakan senjata yang mampu memberikan kerusakan yang menghancurkan. Namun, sayangnya, tambang-tambang ini hanyalah barang sekali pakai. Tidak hanya ada banyak batasan yang harus diikuti saat menyempurnakannya, tetapi juga merepotkan. Itu hanya dapat disempurnakan oleh para kultivator yang dapat mengendalikan kekuatan spiritual atribut petir. Akibatnya, Zinat Yin dan Sage Tulang tidak pernah dapat menyempurnakan barang-barang ini. Ketika Han Li pertama kali melihat metode penyempurnaan api yin petir, ia tidak memberikan perhatian banyak. Ia mampu mengendalikan petir pembasmi iblis ilahi, tetapi ia melewatkannya karena ia hanya ingin teknik rahasia yang mudah dipelajari seperti eksekusi iblis yin. Tetapi sekarang, dengan munculnya api biru yang merepotkan ini, ia teringat teknik penyempurnaan untuk api yin petir. Awalnya, menyempurnakan api yin petir memerlukan sejumlah besar kekuatan spiritual dan tingkat keberhasilannya tidak akan besar. Juga, hanya sedikit kultivator yang mampu mengendalikan petir dan senjata-senjata ini memiliki masa hidup yang singkat karena mereka adalah barang habis pakai. Meskipun Han Li tidak dapat menggunakan seni yin mendalam, ia tidak lagi perlu mengikuti teknik penyempurnaan api yin petir secara ketat dengan pengetahuan dan kultivasinya saat ini. Ia cukup perlu mengubah metode penyempurnaan untuk memanfaatkan api biru tersebut agar dapat menyempurnakannya. Dan karena kekuatan api biru tidak kalah dari puncak api ungu, mereka tidak akan kurang kuat daripada api yin petir yang awalnya dijelaskan. Di masa lalu, ia pernah berpikir untuk menggunakan api es surgawi atau bahkan puncak api ungu untuk menyempurnakan tambang. Tetapi karena kedua api tersebut terlalu sulit untuk disempurnakan dan ia kekurangan jumlah barang yang dibutuhkan untuk menghadapi musuh, ia tidak berani menyia-nyiakannya untuk ide ini dan menyingkirkan masalah itu dari pikirannya. Sekarang, dengan api biru yang tidak dapat ia simpan atau sempurnakan, ia dapat melaksanakan rencananya. Dengan cara ini, ia akan memiliki senjata menghancurkan lainnya untuk digunakan dalam perang yang akan datang. Dengan pemikiran itu, Han Li melihat barang-barang lain di kantong penyimpanannya. Akhirnya, Han Li berhasil menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan bola petir. Barang-barang ini tidak langka sama sekali. Semuanya adalah bahan umum yang digunakan untuk menyempurnakan alat dan pil. Setelah mengeluarkan semua barang ini satu persatu dan mengaturnya di depannya, ia menghadap bola api yang bergetar dan mengangkat kedua tangannya dengan
ekspresi serius. Dengan serangkaian guntur, dua lengkungan petir meluncur dari telapak tangannya, menghantam bola api biru. Di aula utama perkemahan sektawan berkabut, Lulu duduk diam di kursinya tanpa jejak emosi. Ada beberapa murid inti sektawan berkabut yang sedang berdiri di depannya, termasuk kultivator Song yang berpakaian merah. Mereka semua tampak sedikit cemas. Luluo dengan tenang bertanya, keponakan bela diri Duen, paman bela diri Han masih belum keluar dari meditasi setelah sekian lama, melaporkan, paman bela diri Han telah berada dalam meditasi selama 2 bulan. Saudara bela diri junior Song dan aku telah menjaga kamarnya sejak awal. Dia belum keluar. Luluo menghela napas dan bergumam, ketika paman bela diri Han masuk ke dalam meditasi, dia sudah memberitahu saya bahwa dia harus mempersiapkan perang yang akan datang dan berharap kita tidak mengganggunya selama meditasi. Namun, Molen hampir selesai mengumpulkan kekuatan dan akan segera bergerak. Ada pertemuan yang diadakan di antara para kultivator tingkat tinggi, dan mereka ingin paman bela diri Han hadir. Mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menunda pertemuan. Tetapi sekarang bahwa 3 kultivator besar telah tiba di kota langit pertama, mereka mengirim permintaan agar Han Li hadir. Karena ini adalah pertemuan yang hanya dapat dihadiri oleh kultivator Nation Soul menengah, ini jelas menunjukkan betapa pentingnya paman bela diri Han bagi mereka. Kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Selain itu, saya rasa pertemuan ini akan memutuskan keputusan akhir untuk pertempuran. Jika seseorang dari sekte kita hadir, itu akan membawa manfaat besar. Mendengar paman bela diri Lu, para kultivator lain diolah mengenakan senyum pahit. Setelah sejenak ragu, kultivator Song dengan cemas berkata, namun, paman bela diri Han pasti berada di momen krusial dari meditasi. Jika kita mengganggunya dengan sembrono, bukankah kita akan merusak usahanya? Kultivator paruh baya dengan kumis tipis juga tampak ragu dan berkata, meskipun ada beberapa kekhawatiran, paman bela diri Lu tidak dapat lagi menunda masalah ini. Pertemuan diadakan besok. Jika paman bela diri Han tidak datang, ada apa? Semua orang, pada saat itu, suara lembut terdengar jelas di seluruh aula. Ketika Lulu mendengar ini, ia memperlihatkan wajah yang penuh kegembiraan. Tak lama setelah kata-kata itu bergema di dalam aula, Han Li tiba-tiba muncul di pintu masuk dengan ekspresi tenang. Saat para kultivator pembentukan inti membungkuk menghormati Han Li, Lulu bangkit dengan senyuman. Saudara murid muda Han, akhirnya kau keluar dari pengasingan. Ini luar biasa. Han Li tersenyum dan berkata, aku belum sepenuhnya selesai. Aku berencana untuk melanjutkan pengasinganku. Tetapi aku merasa khawatir tentang masalah Molen dan berpikir untuk melihat keadaan. Sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Hehe, sepertinya saudara muda Han juga telah mendengar tentang para murid kita. Banyak orang yang ingin melihatmu akhir-akhir ini. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang yang lain, tetapi 3 kultivator hebat secara pribadi mengundangmu untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Saudara muda Han, kau harus ikut serta. Sektawan berkabut telah mengumpulkan sebagian besar kekuatannya, dan aku tidak ingin para murid sekte kita mati dalam jumlah besar. Saudara muda Han harus pergi dan mendengarkan bagaimana mereka mengatur perang ini dan menghilangkan kekhawatiranku. Setelah Lulu selesai berbicara, ia mengenakan ekspresi serius. Ya, sekarang aku tahu tentang hal ini. Aku pasti akan mengunjungi mereka besok. Aku sudah lama ingin berbicara dengan ketiga kultivator hebat itu. Aku menantikan untuk bertemu mereka besok. Jawaban Han Li sangat memuaskan Luluo, dan mereka pun mengobrol tentang apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Han Li mengernyit mendengar kata-kata Luluo. Para pejuang sihir telah mulai menyerang benteng perbatasan. Senyum Luluo memudar dan ia berkata dengan nada dalam, benar, sejujurnya, ini baru dimulai dalam 4 hari terakhir. Meskipun ini belum menyebabkan banyak kematian, ini adalah tanda bahwa Molen sudah menyelesaikan persiapan mereka. Han Li berkedip dan perlahan berkata, Molen telah mempersiapkan diri dengan sangat cepat. Bagaimana dengan pengaturan kekuatan kita? Pasti mereka telah membuat banyak kemajuan. Luluo menjelaskan,
kondisi kita sangat berbeda dari Maulen. Meskipun para pejuang sihir Maulen telah menggabungkan suku-suku mereka dan tidak sepenuhnya bersatu, suku-suku mereka tidak seberagam atau sebanyak sekte-sekte di selatan surgawi. Sangat sulit untuk menyatukan berbagai sekte ini, meskipun terdapat perbedaan dalam teknik, kekuatan, dan kekayaan jauh lebih sulit dibandingkan dengan Maulen. Belum lagi bahwa Maulen telah menghabiskan hampir 1 abad untuk mempersiapkan invasi ini. Persiapan kita saat ini jelas kurang. Namun, untungnya, 4 kekuatan super telah sepenuhnya berkomitmen pada perang ini. Ada peluang untuk memenangkan perang ini. Han Li mengusap hidungnya dan berkata dengan muram, "Menurut apa yang kau katakan, perang bisa dimulai kapan saja." Luluo menghela napas dan berkata dengan putus asa, "Itu benar. Mengapa lagi ketiga kultivator hebat itu cepat berkumpul dan mengadakan pertemuan dengan kultivator tahap Nation Soul menengah keesokan harinya? Setelah semua, kultivator tahap Nation Soul menengah adalah di antara eksistensi puncak di selatan surgawi." Saat para kultivator lain diolah mendengarkan percakapan Han Li dan Luluo, ekspresi mereka secara tak sadar menjadi serius. Namun, Han Li segera beralih untuk menanyakan tentang rencana terbaru Sekte Awan Berkabut. Para murid Sekte Awan Berkabut berbicara dengan cepat, masing-masing memberitahunya tentang beberapa skuad yang mereka bentuk dan bagaimana mereka mengadakan latihan sehari penuh untuk pertempuran kelompok. Han Li hanya mengangguk dalam diam. Jenis pengaturan ini memang diharapkan. Perang bukanlah sesuatu yang diperjuangkan sendirian. Bahkan yang sangat kuat pun tidak dapat menahan serangan ribuan kultivator terlatih. Tentu saja, biasanya kultivator tingkat tinggi tidak akan berada dalam posisi berbahaya seperti itu selama mereka tidak dikelilingi oleh skuad kultivator. Kultivator tingkat tinggi ini dapat menggunakan kemampuan skala besar untuk mengeliminasi kultivator tingkat rendah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menempatkan kultivator tingkat tinggi musuh dalam keadaan terjaga. Ini berlaku baik untuk kultivator maupun pejuang sihir. Dalam pertempuran antara kultivator tingkat tinggi, pihak manapun yang kekurangan kekuatan untuk mengekang pihak lainnya sudah pasti akan kalah. Akibatnya, Han Li menanyakan tentang urusan Sekte Awan Berkabut, bertanya-tanya apa sebenarnya alasan ketiga kultivator hebat di selatan surgawi mengadakan pertemuan antara kultivator Nation Soul menengah. Ia memperkirakan bahwa selain pengaturan tentara kultivator, pertemuan yang akan datang kemungkinan besar juga akan mencakup pengaturan tentang bagaimana menghadapi para Saces Maulen. Dengan pikiran itu, Han Li tidak dapat menahan senyum dingin. Dalam 2 bulan terakhir, tidak hanya ia menghilangkan api biru dari semua pedang kawanan bambunya, tetapi ia juga menggunakan petir pembasmi iblis ilahi untuk mengubah api biru menjadi 8 butir petir. Ketika Han Li mengingat usahanya untuk menciptakan butir-butir petir itu, ia tidak bisa menahan senyum sinis. Usahanya sebagian besar berujung pada kegagalan. Itu adalah cara yang sangat cerdik untuk menghilangkan nyala api lentera biru. Setelah beberapa saat berbincang, Han Li meninggalkan aula dan kembali ke tempat tinggalnya untuk mengasah semangatnya. Dalam 2 bulan yang dihabiskannya tanpa henti membersihkan pedangnya dari api biru dan menyempurnakan mereka menjadi butir-butir petir, ia telah menguras dirinya dengan cukup berat. Pada pagi berikutnya, Han Li meninggalkan kamp Sekte Awan Berkabut dan berjalan menuju pusat kota. Ia segera menemukan dirinya melihat sebuah aula istana batu besar di kejauhan. Karena seluruh kota awan pertama dibangun secara terburu-buru, bahkan aula utama yang digunakan untuk mengadakan pertemuan antara kalangan atas dari 4 kekuatan super tampak cukup biasa dan kasar. Selain lebih besar dari aula pertemuan aliansi Dao Surgawi, tidak banyak yang bisa dibanggakan selain beberapa kultivator pembentukan inti yang berdiri sebagai penjaga di depannya. Saat mereka melihat Han Li mendekat, mereka menyapu indera spiritual mereka ke arahnya dan segera menyambutnya. Salah satu kultivator pembentukan inti memberi hormat terlebih dahulu dan dengan hormat berkata, "Senior, hanya kultivator tahap Nation Soul menengah yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Boleh aku bertanya di sini?" Tanpa menunggu dia menyelesaikan, Han Li melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah slip juk putih kepadanya. Itu adalah undangan yang Han Li terima sehari sebelumnya. Setelah penjaga menyapu indera spiritualnya ke dalam slip jiot,
ia dengan menyesal berkata, "Jati ini senior Han, junior ini kurang sopan. Silakan masuk." Ia kemudian berdiri di samping dan membuka pintu. Han Li tersenyum dan berpikir untuk masuk ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Langkahnya melambat saat ia menoleh melihat ke arah sebuah jalan kecil. Ada dua orang yang berjalan perlahan di situ, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak hanya sekitar 20 tahun, mengenakan jubah bordir mewah, kulitnya sempurna, wajahnya tampan, dan setiap gerakannya halus dan elegan. Namun, tatapan pemuda ini sering melirik sekeliling, kadang-kadang memperlihatkan perubahan ekspresi yang luas, dan kerutan di sudut matanya menunjukkan bahwa usianya sebenarnya jauh lebih tua dari penampilannya. Tetapi yang paling aneh adalah aura lembut dan feminin yang terpancar dari tubuhnya seolah-olah dia sebenarnya adalah seorang wanita yang berpakaian pria. Ini cukup aneh. Ketika Han Li melihat pria ini, hatinya bergetar dan wajahnya menjadi serius. Orang ini adalah kultivator tahap nascent soul menengah, seseorang yang seharusnya berpartisipasi dalam pertemuan ini. Dari penampilannya yang aneh, dia kemungkinan besar adalah kultivator Dao Iblis. Tetapi sekte mana yang dia ikuti? Saat pikiran ini melintas di benak Han Li, pandangannya beralih ke wanita yang mengikuti dekat di belakangnya. Ia tidak dapat menahan seruan keheranan saat melihatnya. Wanita itu muda dan cantik, mengenakan jubah merah cerah yang megah. Ia melangkah dengan anggun, memiliki daya tarik yang tidak terlukiskan dan keindahan yang tak ada habisnya. Namun, ketika Han Li melihat wajahnya, ia mengenakan ekspresi aneh, tetapi segera menggantinya dengan senyuman sinis. Itu dia, Dong Zuaner, tidak diragukan lagi. Orang tua aneh yang muda itu pasti berasal dari sekte Ikatan Harmonis, sekte teratas di Dao Iblis. Dalam bertahun-tahun yang tidak ia lihat, Dong Zuaner telah naik ke tahap pembentukan inti menengah. Sangat mengejutkan dia bisa berkembang sejauh ini, mengingat bakatnya yang buruk. Han Li berdiri diam di gerbang aula dan mengamati setiap gerakan mereka. Tentu saja, para kultivator pembentukan inti yang berdiri sebagai penjaga juga melihat keduanya. Akibatnya, sebagian besar wajah kultivator itu menjadi pucat. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada cemas, "Aku tidak menyangka bahwa orang tua Iblis Gu dari sekte Ikatan Harmoni benar-benar akan datang." Orang tua Iblis Gu. Ketika Han Li mendengar ini, ia tiba-tiba teringat seseorang. Sepertinya selain kultivator tahap nascent soul yang sudah tua, mereka memiliki satu lagi orang aneh yang terkenal. Orang ini diberkahi dengan konstitusi aneh, baik yin maupun yang terkandung dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk menguasai teknik Dao Iblis puncak dari sekte Ikatan Harmoni. Seorang ahli dalam memperbaiki penampilan, ia menyebut dirinya Daois bagian awan, dikenal oleh orang lain sebagai orang tua iblis awan. Dengan menguasai teknik yang tidak diketahui, ia telah terjebak dalam hasrat yang berlebihan dan sering melakukan tindakan gelap untuk merampas orang lain dan memuaskan keinginannya. Baik pria tampan maupun wanita cantik, kapanpun seseorang menarik perhatiannya, mereka tidak akan dilepaskan. Akibatnya, ia telah menyinggung banyak sekte besar. Namun, kultivasinya benar-benar mendalam. Dan dengan dukungan dari sekte Ikatan Harmoni, tidak ada yang berani membalas. Selain itu, mereka yang dirampas akan dibebaskan setelah ia puas, karena ia tidak terlalu menyukai membunuh. Akibatnya, sekte-sekte dari para korban ini hanya bisa menyembunyikan masalah ini dan bertahan. Dengan reputasi seperti itu di dunia kultivasi, orang-orang menjadi ketakutan pada pandangan pertama. Ketika kultivator muda mendengar tentang reputasinya, mereka akan melarikan diri dari pandangannya tanpa terkecuali. Mereka yang tidak bisa berlari hanya akan terdiam gemetar, takut menarik perhatiannya. Apakah pemuda ini adalah orang aneh itu? Meskipun Han Li tidak takut padanya, pria itu memberinya perasaan tidak nyaman. Saat itu, pemuda tampan tersebut menyadari Han Li yang berdiri di depan gerbang. Ia mengamati Han Li dengan mata menyipit sebelum tersenyum padanya, sedikit memancarkan niat menggoda. Ketika Han Li melihat ini, hawa dingin menjalar di punggungnya, tetapi ia memaksa diri untuk membalas senyuman itu. Namun, ketika Dong Zuaner melihat Han Li,
ia mengenakan ekspresi terkejut. Pria tampan itu berjalan menuju Ola seolah-olah tidak memperhatikan hal ini. Saat iblis langit melanjutkan, Hanli melangkah masuk dan menghilang dari pandangan. Ketika pemuda itu melihat ini, senyumannya menghilang dan ia dengan tenang bertanya kepada Dong Zuaner, Apakah kau mengenali orang ini? Detak jantungmu meningkat. Ekspresi Dong Zuaner tetap tampak bingung saat melihat Hanli. Tetapi ia menjawab dengan tenang, orang itu adalah kenalan lamaku. Karena aku belum melihatnya selama bertahun-tahun, kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkanku. Kenalan lama, kultivator jiwa awal itu diizinkan masuk ke pertemuan hari ini. Dan melihat penampilannya yang muda, seharusnya dia adalah elder sektawan berkabut yang baru terkenal. Dikatakan bahwa dia bergelar Han, sama seperti orang yang kau sebutkan sebelumnya. Apakah mereka orang yang sama? Orang tua iblis langit tidak marah dengan jawaban kaku itu. Sebaliknya, ia berbicara dengan tenang seolah memiliki hubungan luar biasa dengan wanita itu. Wajah Dong Zuaner sedikit memucat mendengar kata-katanya. Tetapi ia tetap diam. Sinis dingin melintas di mata orang tua iblis langit. Meskipun ia meninggalkan masalah itu dengan mendengus dingin, kerutan kecil muncul di wajahnya. Iblis langit membawanya ke depan Ola istana dan segera diizinkan masuk oleh para kultivator core formation yang berdiri berjaga. Tentu saja, Dong Zuaner tidak diizinkan masuk. Ia dibawa ke ruangan samping untuk beristirahat sementara waktu. Tak lama setelah Hanli memasuki Ola istana, ia segera melihat pintu ruang pertemuan dan terburu-buru masuk ke dalam. Ruang pertemuan itu cukup sederhana. Selain beberapa baris pilar batu besar, terdapat ruang kosong yang luas di tengahnya dengan 17 kursi kayu yang diukir dengan indah terletak beberapa meter terpisah satu sama lain. 8 kultivator sedang duduk di antara kursi-kursi itu di berbagai tempat. Saat Hanli masuk, ada beberapa yang menatapnya dengan acuh tak acuh, beberapa yang mengabaikannya, serta yang lainnya yang sedang bermeditasi. Mereka semua bertindak tanpa memperhatikan orang lain. Namun, ada satu orang yang tersenyum ramah padanya saat ia masuk. Dia melambaikan tangan ke Hanli dan berkata, "Sahabat Dawis Han, kau telah keluar dari pengasingan. Jika kau tidak keberatan, bagaimana kalau kau duduk di sampingku?" Orang ini adalah pemimpin aliansi Dao Surgawi. Long Han dari Sekte Phoenix menangis. "Terima kasih banyak, Kakak Long." Hanli duduk di sampingnya dan mulai mengamati para kultivator lain di ruangan itu dengan diam. Sesaat kemudian, orang tua iblis langit memasuki ruangan. Ia melirik orang-orang di dalam dan tertawa sebelum berani mengambil tempat di sebuah kursi kosong. Ia duduk di sebelah seorang pria tua berbaju biru yang memegang cangkir anggur giok putih dan sebuah pot kecil berwarna hijau zamrud, minum sendirian. Saat orang tua iblis langit duduk di dekatnya, aroma harum yang dikeluarkannya melayang ke arah pria tua itu, membuatnya menatap orang tua iblis langit dengan sinis dan mengutuk. Nasibnya sendiri. Ia tidak memperhatikan ketidakpuasan pria tua itu. Sebaliknya, ia melirik sekeliling dan mengamati Hanli dengan sangat tertarik, yang membuat Hanli merasa tidak nyaman. Dengan kerutan di dahi, Hanli menutup matanya dengan tegas dan tetap tak berwajah. Namun, ia masih memikirkan hubungan apa yang dimiliki iblis tua ini dengan Dong Zuaner. Di masa lalu, Dong Zuaner telah diculik oleh tuan muda dari Sekte Ikatan Harmoni dan bergabung dengan sekte tersebut. Meskipun reputasi iblis tua ini sangat buruk, ia tidak akan memangsa murid-murid sektinya sendiri. Keduanya pasti memiliki hubungan lain. Jika tidak, ia tidak akan membawa Dong Zuaner ke pertemuan ini. Saat Hanli merenungkan hal ini, sejumlah orang memasuki Ola secara berturut-turut. Mereka semua adalah kultivator jiwa menengah. Banyak dari mereka yang dikenali oleh mereka yang sudah duduk di Ola, dengan beberapa dendam yang penuh kebencian di antara mereka. Banyak pernyataan mengejek yang diucapkan di antara salam yang disampaikan. Pada saat itu, tatapan orang tua iblis langit akhirnya meninggalkan Hanli. Tetapi Hanli tetap diam.
Karena ia tidak mengenali kultivator lain di ruangan itu, ia tidak perlu menyapa mereka. Sahabat Dawes jiwa hancur, aku tidak menyangka kau akan datang. Aku mendengar bahwa kau telah mengembangkan teknik 9 jiwa hingga tahap transformasi. Selamat, jiwa hancur. Hati Hanli bergetar mendengar nama ini dan ia tanpa sadar membuka matanya. Ia melihat seorang pria tua berbaju abu-abu yang sangat keriput dipanggil oleh seorang kultivator berbaju hitam di aula dengan cara yang akrab. Ketika pria tua berbaju abu-abu itu mendengarnya, ia berjalan mendekati kultivator berbaju hitam dengan senyuman. Mengetahui tindakan Hanli, Long Han tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Apakah sahabat Dawes Han sudah pernah bertemu Dawes jiwa hancur sebelumnya? Mengingat telah membantai murid-murid jiwa hancur dalam perjalanan terbarunya ke negara Yue?" Hanli menjawab dengan tenang, "Tidak, aku hanya mendengar saudara senior Kang menyebutnya sekali sebelumnya. Aku mendengar kemampuannya cukup luas." Dengan senyuman lainnya, Long Han berkata, "Hehe, ini tidak mengejutkan. Aku ingat bahwa Alder Chang pernah bertarung dengannya sekali dan mengalami kerugian yang cukup besar. Tentu saja, kesan mendalam akan ditinggalkan. Namun, dengan reputasi sahabat Dawes Han saat ini, tidak perlu takut padanya. Namun, ada satu orang di antara kultivator jiwa menengah yang sebaiknya kau hindari untuk tidak menyinggungnya. Bahkan 3 kultivator besar pun pusing menghadapinya." Hanli mengernyit dan menunjukkan keterkejutannya. Ada seseorang yang bisa menyebabkan sakit kepala bahkan bagi 3 kultivator besar? Apakah orang seperti itu benar ada? Long Han menjelaskan dengan hati-hati, tentu saja ada. Orang ini pernah bertarung melawan sahabat Dawes Sanrik dari 3 kultivator besar dan melukai sahabat Dawes Sanrik dengan parah untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia dikenal sebagai keberadaan yang setara dengan 3 kultivator besar. Namun, kultivator ini sering menyendiri. Bahkan dengan invasi Maulan, sulit untuk mengatakan apakah dia akan datang. Akan sangat membantu jika dia melakukannya. Hanli menggigit bibirnya dan dengan penasaran bertanya, seorang kultivator yang mampu melukai kultivator jiwa air. Tidak heran jika orang ini tampak begitu luar biasa. Bisakah kau memberitahu siapa dia? Dengan senyuman yang terus tersimpan, Long Han berkata, "Kau pasti sudah mendengar namanya sebelumnya. Namanya adalah eksentrik pembalas surga." Hanli tersenyum pahit dan berkata, "Eksentrik pembalas surga? Memang benar. Aku telah lama mendengar tentang reputasinya yang luas." Ia tiba-tiba teringat apa yang terjadi ketika area pohon suci disusupi. Saat itu, para mata-mata jalan kebenaran dan iblis takut untuk membunuh kultivator rendah karena takut salah satu dari mereka adalah keturunan eksentrik pembalas surga. Hanli berkedip dan tertawa. Namun, perlu disebutkan bahwa kakak Long dan istrinya juga merupakan keberadaan yang setara dengan 3 kultivator besar. Ketika Long Han mendengar ini, ia menggelengkan kepala dan berkata dengan datar, "Fing Bing dan aku mungkin memiliki sedikit kekuatan, tetapi kami tidak akan mampu melawan mereka sendirian. Tentu saja, ketika kami bersama, itu adalah hal yang sama sekali berbeda." Hanli tersenyum dan ingin berbicara tentang masalah ini ketika ia merasakan tatapan seseorang padanya. Tatapan itu dingin dan dipenuhi niat jahat. Kewaspadaan memenuhi pikiran Hanli saat ekspresinya membeku. Ia kemudian menoleh untuk melihat sumber tatapan itu, seorang pria tua berbaju hijau yang tidak dikenal dengan janggut panjang. Ketika pria tua itu melihat Hanli meliriknya, ia menarik tatapannya dan dengan ekspresi datar mengalihkan matanya ke tempat lain seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ini tidak membuat Hanli merasa lebih tenang. Sebaliknya, ia terus menatap pria tua itu untuk waktu yang lama. Setelah melihat apa yang terjadi, Long Han bertanya dengan senyuman, "Ada apa? Apakah sahabat Dawes Han tidak mengenali orang ini?" Merasa agak bingung, Hanli menjawab, "Kakak Long tampaknya menyiratkan bahwa aku seharusnya tahu siapa dia. Orang ini adalah Alder besar dari sekte pengendali roh, Alder Dongmantu. Dia memegang kekuasaan terbesar di sekte. Meskipun aku belum pernah berbicara dengan orang ini sebelumnya, aku mendengar bahwa persahabatannya dengan Gu Shuangpu cukup dalam. Meskipun dia mungkin tidak mengatakan apa-apa karena bukti yang tak terbantahkan bahwa Gu Shuangpu adalah mata-mata Maulin,
dia pasti akan merasa tidak senang padamu karena telah membunuhnya. Kau sebaiknya berhati-hati. Han Li mengusap hidungnya dan tersenyum pahit sebelum mengucapkan terima kasih. Setengah jam kemudian, sebagian besar kursi di ruangan telah terisi. Ada pemandangan lucu yang bisa dilihat saat ini. Hampir semua kultivator jalan iblis duduk di sisi kanan ruangan dengan sebagian besar kultivator jalan kebenaran duduk di sisi kiri. Sebagai kultivator aliansi Dao Surgawi dan Persatuan 9 Negara, mereka duduk dengan santai di kedua sisi. Di antara para kultivator ini, Han Li menemukan wajah yang familiar, yaitu kultivator Kuang dari sekte bekas pelayaran. Dia saat ini duduk di sisi jalan iblis. Ketika dia melihat Han Li menatapnya, dia tersenyum padanya, dan Han Li membalas dengan anggukan. Pada saat itu, Long Han sedang memberikan penjelasan kepada Han Li tentang dua kultivator Dao Surgawi lainnya melalui transmisi suara. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian biasa dengan penampilan biasa, sementara yang lainnya adalah seorang pria tua dengan penampilan menyedihkan. Han Li melirik keduanya dan mengingat penampilan mereka. Mungkin karena banyaknya orang di ruangan, ekspresi mereka mulai menjadi serius dan mereka tetap diam sambil mengamati satu sama lain dengan dingin. Para kultivator ini semuanya adalah eksistensi puncak di selatan surgawi. Masing-masing dari mereka berasal dari faksi yang berlawanan dan memegang berbagai niat serta pikiran mereka sendiri. Di antara orang-orang ini, Han Li bisa dianggap yang paling tidak biasa. Han Li membiarkan para eksentrik tua menyapu indera spiritual mereka yang kuat ke seluruh tubuhnya. Ketika mereka melihat kultivasinya yang relatif dangkal, mereka semua menyadari siapa dia. Bagaimanapun, ketenaran Han Li selama setengah tahun terakhir telah mencapai telinga semua eksentrik tua ini. Namun, mereka hanya melihatnya beristirahat di kursinya dengan mata tertutup. Ia tampak sepenuhnya tenang meskipun dalam keadaan saat ini. Saat ruangan menjadi sunyi dan bahkan agak serius, 3 orang memasuki ruangan satu demi satu, segera menarik perhatian para eksentrik tua ini. Ada seorang pria tua berbaju hitam besar, seorang pria tua berambut hijau, dan seorang kultivator dengan pedang di punggungnya. Ekspresi Han Li tetap tenang, tetapi ia merasakan jantungnya mulai berdebar. Ketiga orang ini adalah 3 kultivator besar di selatan surgawi, satu-satunya kultivator tahap jiwa akhir di benua. Mereka semua berusia lebih dari 1000 tahun, dengan beberapa pengecualian. Sebagian besar orang yang hadir berhasil mempertahankan ketenangan mereka seperti Han Li dan menunggu ketiga orang itu mulai berbicara. Ketiga orang itu perlahan berjalan menuju pusat aula dan berdiri berdampingan. Pria besar berpakaian jubah hitam dengan penampilan menyeramkan itu berbicara dengan nada dingin, "Kalian semua seharusnya tahu siapa kami. Tidak perlu pengenalan lebih lanjut. Pertemuan ini akan dipimpin oleh kami bertiga. Apakah ada yang keberatan?" Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan tekanan spiritual yang besar, meliputi seluruh ruangan. Ketika para kultivator di dalam ruangan merasakan fluktuasi ki spiritual yang mendalam ini, ekspresi mereka berubah satu per pertama. Han Li merasakan gelombang keterkejutan dari kekuatan luar biasa orang ini. Dari aura dingin dan demonisnya, dia pasti adalah orang tua iblis langit. Penampilan iblis tua ini berbeda dari yang dia bayangkan. Faktanya, penampilannya lebih sesuai dengan seorang kultivator dari sekte roh hantu. Tanpa disadari oleh Han Li, setiap generasi Elder Agung dari sekte Ikatan Harmoni disebut sebagai orang tua iblis langit. Meskipun pria besar berpakaian jubah hitam ini menguasai teknik iblis yang sedikit berkaitan dengan sekte Ikatan Harmoni, dia tidak punya pilihan selain mengadopsi gelar tersebut. Saat itu, yang lain merasakan ketakutan dari sosok besar tersebut. Meskipun mereka merasa agak tidak nyaman, tidak ada yang berani secara bodoh menantang otoritas dari ketiga kultivator besar itu. Untuk sesaat, keheningan menguasai seluruh ruangan seolah menyetujui kata-kata orang tua iblis langit sebelumnya. Pria besar berpakaian jubah hitam itu berkata tanpa ekspresi, "Bagus, karena tidak ada keberatan, tidak perlu membuang-buang kata. Sejujurnya, kami tidak punya waktu. Pagi ini, Maulen telah mengirimkan utusan yang menyampaikan tantangan perang resmi. Jika kami tidak mematuhi syarat mereka, akan ada pertempuran sampai mati dalam 7 hari.
Kegaduhan terjadi di dalam olah. Tantangan perang, 7 hari. Syarat apa? Seorang Dawis yang membawa pedang tertawa dan berkata dengan tenang, kata-kata Saidarai benar. Semua orang harus terlebih dahulu melihat tantangan perang dari Maulen sebelum kita membahas rencana untuk menghadapinya. Meskipun perang datang lebih awal dari yang kita perkirakan, dengan kemampuan semua orang yang hadir, apakah kita masih perlu takut pada Maulen? Meskipun suaranya tidak terlalu keras, jelas terdengar oleh semua orang di ruangan, meninggalkan ketenangan di hati mereka. Para kultivator lainnya merasa terkejut dengan sensasi ini, tetapi keributan mereka segera mereda. Malahan, ada seseorang yang bergumam, memang, seni meditasi dari Sekte Kebenaran Besar adalah cara yang tepat. Dawis Parubaya itu mengabaikan kata-kata merendahkan tersebut dan mengeluarkan sebuah slip jahit merah berkilau sebelum dengan santai melemparkannya kepada seorang pria tua di seberangnya. Dia tersenyum dan berkata, ini berisi tantangan perang dari Maulen. Bagaimana jika rekan Dawis melihatnya? Pria tua itu terkejut, tetapi segera menyapu indera spiritualnya ke dalam slip jahit. Dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba, dia dengan murah menyerahkannya kepada orang di sebelahnya. Akibatnya, ekspresi orang itu juga berubah tidak menyenangkan setelah membacanya dengan penasaran. Saat tantangan perang tersebut diteruskan di antara para kultivator, Hanli melirik dengan penilaian kepada Dawis Parubaya yang membawa pedang dan pria tua berpakaian jubah biru. Dawis itu tampak berusia sekitar 40 tahun, tetapi kulitnya tembus cahaya dan murni, serta wajahnya sesuai dengan seorang sarjana. Dia adalah Master Sandrik dari Sekte Kebenaran Besar, Aliansi Dao Kebenaran. Sedangkan pria tua itu memiliki penampilan yang sangat biasa dan pakaian sederhana, tidak menunjukkan hal yang mencolok. Namun yang menarik perhatian Hanli adalah kuku panjang pria tua itu. Mereka tampak sangat tajam dan berwarna ungu hitam, kadang-kadang bersinar dengan cahaya hitam yang samar. Orang ini pasti adalah Ketua Agung Wei Wuya dari Persatuan 9 Negara. Ketika Wei Wuya merasakan tatapan Hanli, dia menoleh dan melihatnya dengan sedikit terkejut sebelum tersenyum padanya. Hanli dengan canggung membalas senyuman itu, dan dia tidak bisa tidak merenungkan apakah dia masih akan tersenyum setelah mengetahui apa yang terjadi antara dirinya dan Nang Mongwan. Saat dia merenungkan hal ini, Long Han sudah selesai melihat slip jahit tersebut dan memberikannya kepada Hanli dengan ekspresi tidak menyenangkan. Dia merasa cukup penasaran setelah melihat banyak orang bereaksi dengan cara yang sama, dan segera memasukkan indera spiritualnya ke dalam slip jahit. Sebentar kemudian, Hanli menarik indera spiritualnya dengan kerutan di dahi dan diam-diam menyerahkannya kepada kultivator lain. Tak lama kemudian, semua orang di ruangan membaca slip jahit tersebut, masing-masing mengenakan ekspresi tidak menyenangkan. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan dengusan dingin setelah selesai membacanya. Master Sandrik dari Sekte Kebenaran Besar bertanya dengan senyum misterius, setelah membaca tantangan perang, apa pendapat semua orang? Seorang pria berpakaian hijau dengan ekspresi menyeramkan berkata dingin, mereka cukup angkuh meminta kita memberikan setengah dari benua surgawi selatan. Apakah mereka percaya kemenangan sudah pasti? Seorang pria tua gendut mengenakan ekspresi licik berkata, benar. Siapa yang bilang kita bisa mengakhiri permusuhan hanya dengan menyerahkan beberapa tanah? Mereka jelas tidak mengerti bahwa Maulen hanyalah burung pemangsa yang lapar. Mungkin kita tidak perlu bertempur dalam pertempuran tegas. Jika kita menunda mereka, mereka mungkin perlahan menyerah karena kelelahan. Seorang pria besar, berkulit coklat yang duduk di samping pria tua gendut itu dengan marah berkata, rekan Dawis Lu, apa maksudmu? Apakah karena sekte ilusi seribumu berada jauh di dalam selatan surgawi sehingga kau tidak peduli apakah sekte-sekte kita yang lain hidup? Perang kelelahan mungkin tidak berarti banyak bagi sektamu. Tetapi bagaimana dengan sekte kita? Tanpa takut pada pria besar berkulit coklat itu, pria tua gendut itu dengan acuh tak acuh berkata, aku mempertimbangkan orang lain saat mengatakannya. Setiap sekte yang jatuh dapat membangun kembali dirinya, tetapi nyawa tidak bisa dengan mudah diganti. Orang lain berkata dingin,
Kau berbicara tentang hal ini dengan sangat sederhana. Jika negara kita ditinggalkan, untuk apa kita menghalangi tentara Maulen atas nama sekte-sekte dai iblismu? Kita seharusnya memindahkan semua sekte kita ke negara Tianlumu. Dengan begitu, tidak ada yang akan mati. Kau, cukup sudah. Kita sudah mencapai kesimpulan mengenai perang kelelahan dan tidak akan membahasnya lebih lanjut. Sekarang kita harus membahas bagaimana cara menghadapi tentara Maulen yang terdiri dari para penyihir, bukan berkelahi satu sama lain. Kultivator berpakaian jubah hitam itu tampak muram setelah mendengar ini dan menegur mereka. Ketika ketiga orang itu mendengar iblis langit, mereka semua ingin membantah, tetapi mereka taat dan tetap diam. Di dunia kultivasi, kekuatan berbicara paling keras. Master Sunray menambahkan dengan serius, sebenarnya, tidak perlu bagi kalian bertiga untuk membahas masalah ini. Kami sudah mencapai keputusan. Dengan momentum tentara Maulen dan gangguan dari pihak luar, perang kelelahan tidak mungkin dilakukan. Jika kita tidak mengumpulkan sebagian besar kekuatan selatan surgawi, kita tidak akan mampu mempertahankan diri dari serangan Maulen. Jika hanya kekuatan satu negara yang menghadapi mereka, itu akan mengakibatkan kekalahan segera. Setelah mereka selesai, mereka kemungkinan besar akan bergerak ke arah kita berikutnya. Oleh karena itu, kita harus mengacaukan barisan Maulen dalam pertempuran. Kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Serangkaian bisikan cepat menginterupsi keheningan, hanya untuk segera kembali. Segera. Dongmentu dari sekte pengendali roh mengalihkan pandangannya dan bertanya, mengapa tidak meminta Maulen untuk mengungkap trik apapun yang mereka miliki terlebih dahulu? Mengapa kita harus terlebih dahulu mengambil risiko dalam pertempuran yang dipertaruhkan? Dan dengan taruhan yang begitu besar pula, ada materi yang bahkan kita tidak bisa pertaruhkan. Bukankah ada lebih banyak yang bisa dikatakan tentang Maulen yang kekurangan ini? Kultivator lain kemudian menjelaskan, kami tahu ini dengan baik. Dataran Maulen mungkin benar-benar miskin, tetapi apa yang mereka kurang dalam sumber daya umum seperti tambang batu roh mereka? Kompensasi dengan bahan langka yang berada di sana. Bahkan ada beberapa bahan langka yang mereka miliki dalam jumlah lebih banyak daripada kita. Dengan ekspresi merenung, Dongmentu perlahan berkata, jati begitu, namun, mengapa mereka begitu yakin akan kemenangan dalam pertempuran yang dipertaruhkan ini? Selain kultivator Nation Soul yang terlambat, ada kultivator lain yang mungkin juga bergabung dalam taruhan ini. Hingga 10 pertempuran yang dipertaruhkan, semuanya sampai mati. Apakah mereka percaya bahwa kita akan dengan mudah mematuhi syarat-syarat ini? Mengingat kecerdikan karakter-karakter di ruangan ini, mereka semua tahu bahwa Maulen mengajukan pertempuran berisiko ini dengan beberapa rencana atau trik di baliknya. Mereka tidak bisa tidak merenung dengan gelisah. Han Li juga bingung oleh hal ini. Tantangan perang itu jelas menyatakan bahwa pertempuran yang diusulkan akan melibatkan kedua belah pihak mengirimkan pasukan mereka sendiri dan tidak menggunakan metode kotor. Sebaliknya, para kultivator yang bertempur akan bisa langsung mempertaruhkan bahan langka mereka dalam pertempuran dan pemenang bisa langsung merebut kantong penyimpanan si pecundang. Yang sangat mencurigakan adalah bahwa tantangan perang itu juga menyatakan bahwa 10 pertandingan yang dipertaruhkan harus diadakan secara bersamaan. Dan para kultivator yang kalah tidak akan mampu melarikan diri. Mereka akan mati di panggung. Untuk alasan ini, pertempuran yang dipertaruhkan akan diadakan dalam batasan ruang tertutup. Batasan ini akan dijaga oleh orang-orang dari kedua belah pihak, mencegah salah satu pihak mengotori pertempuran. Namun, terlepas dari trik apapun yang mungkin dimiliki Maulen, ini akan menjadi kesempatan besar bagi kita. Jika kita bisa membunuh beberapa penyihir kelas tinggi sebelum tentara kita bertempur, itu akan sangat menguntungkan bagi kita. Aku khawatir Maulen memiliki niat yang sama sepertimu. Pernyataan yang diucapkan dengan ragu itu segera dibantah. Kakek kuang dari sekte batas pelayaran dengan merendahkan berkata, apa yang perlu dipikirkan? Jika Maulen ingin mengadakan pertempuran yang dipertaruhkan, kita tidak perlu menerimanya. Dalam 7 hari,
Kita akan menyusun rencana kita sendiri. Dengan demikian, rencana mereka tidak akan berhasil. Master Sandrik menghela nafas dan berkata dengan putus asa, sayangnya, meskipun kata-kata saudara Kuang masuk akal, kita diharuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan ini, dan kita harus menang. Kakek Kuang mengernyit dan berkata dengan tidak puas, Apa maksud Master Sandrik? Kita tidak bisa membiarkan diri kita dipimpin oleh Molen. Banyak eksentrik lainnya di ruangan itu mengangguk setuju. Master Sandrik dengan muram berkata, kami sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini, tetapi Molen telah menangkap banyak kultivator dalam perjalanan perang mereka. Mayoritas dari mereka adalah kultivator dari Persatuan 9 Negara. Dan dalam proses memberikan bantuan, banyak murid sekte kami juga telah ditangkap. Utusan menyatakan bahwa mereka memiliki sekitar 1.000 tawanan secara total. Dengan terkejut, orang tua Kuang segera bertanya, apa yang mereka katakan? Apakah mereka akan mengeksekusi para tawanan jika kita tidak setuju dengan syarat mereka? Apakah Molen tidak takut dengan balasan kita? Master Sandrik segera menjawab, utusan tidak menyatakan hal seperti itu. Namun, ia memang berbicara tentang kesempatan untuk menyelamatkan para kultivator ini. Selain bahan-bahan yang dipertaruhkan untuk masing-masing dari 10 pertempuran yang dipertaruhkan, setiap pertempuran akan mempertaruhkan kebebasan 100 kultivator tawanan. Para eksentrik di dalam olah saling memandang dengan cemas. 1.000 kultivator bukanlah jumlah yang terlalu banyak dan kemungkinan besar mereka adalah kultivator tingkat rendah. Tidak ada kebutuhan untuk menyelamatkan mereka. Tetapi jika seseorang mengusulkan untuk meninggalkan mereka, mereka akan menjadi sasaran kritik. Meskipun para kultivator ini tidak peduli secara pribadi tentang para tawanan ini, mereka adalah wakil dari berbagai sekte dan klan dari berbagai ukuran. Ada banyak kultivator yang ditangkap dalam upaya untuk memperlambat pasukan Molen. Jika mereka tidak menyelamatkan mereka, moral pasukan mereka akan jatuh dan para kultivator tingkat rendah akan merasa sangat kecewa dan sedikit dari mereka yang akan bertarung dengan sepenuh hati. Para kultivator lainnya dalam hati mengutuk Molen karena kecerdikannya. Long Han mengangguk dengan desahan. Siapa yang menyangka bahwa para biadab padang rumput ini akan bisa bertindak begitu cerdik? Mereka hampir tidak menggunakan strategi dalam invasi mereka sebelumnya. Tetapi sekarang mereka bertindak dengan sepenuh tipu daya. Kami tidak bisa tidak merasa agak gelisah dengan perubahan mendadak ini. Master Sandrik melirik ke seluruh ruangan dan dengan serius berkata, sepertinya semua orang menyadari bahwa pertempuran ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Terlepas dari apa yang mereka rencanakan, kita harus mengalahkan para pejuang sihir dalam pertempuran ini. Jika tidak, itu akan memukul moral kita. Selain itu, pertempuran yang dipertaruhkan ini tampaknya tidak memiliki trik-trik. Mereka kemungkinan memiliki niat lain. Oleh karena itu, kalian para Dawis tidak perlu khawatir tentang mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Jika kalian memiliki keraguan, kami akan secara pribadi menghentikan pertempuran ini. Tentu saja, karena ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup, kami tidak akan memaksa siapapun untuk bergabung. Ini sukarela. Ketika para eksentrik mendengar ini, mereka tersenyum dingin dan mata mereka berkilau saat mereka tetap diam. Tidak ada yang begitu bodoh untuk menerima. Bahkan jika tidak ada yang mencurigakan tentang pertempuran yang dipertaruhkan ini, tidak ada yang ingin bertarung sampai mati. Lagi pula, seseorang harus berusaha keras untuk berkultivasi selama ratusan tahun untuk mencapai tahap kultivasi saat ini. Mereka tidak akan dengan mudah menempatkan diri mereka dalam bahaya. Han Li juga tetap diam. Meskipun dia tidak keberatan mengeluarkan sedikit tenaga untuk bertarung dalam perang, dia tidak ingin menghadapi risiko yang tidak perlu. Dalam pertempuran terakhir di Pegunungan Naga Kuning, dia hampir kehilangan nyawanya. Dia tidak ingin mengalami pengalaman itu lagi. Orang tua iblis langit menjadi muram dengan keheningan semua orang dan mendengus dingin. Suara yang mencekam itu membuat para kultivator yang duduk merasakan dingin menjalar di punggung mereka. Namun, para kultivator ini masih memutuskan untuk tetap diam. Master Sandrik menggelengkan kepalanya melihat pemandangan itu dan juga menunjukkan sedikit rasa putus asa. Wei Wei juga menyipitkan matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Master Sandrik tidak membiarkan
membiarkan keheningan canggung ini berlanjut dan berkata, "Sebelum kami tiba, kami sempat berdiskusi karena pertempuran yang dipertaruhkan ini akan membuktikan berbahaya. Kami telah memutuskan bahwa semua hasil yang didapat dari pertarungan ini akan sepenuhnya menjadi milik pemenang. Bukankah ini sedikit mengambil risiko? Sejauh yang saya tahu, kalian para Dawis seharusnya kekurangan beberapa bahan langka, bahan-bahan yang tidak dapat kalian temukan. Kami memiliki beberapa dalam koleksi kami yang dapat kami tawarkan kepada kalian." Setelah ini diucapkan, tatapannya melintasi ruangan sekali lagi dan berhenti pada Han Li. Han Li merasakan jantungnya bergetar dan merasa agak bingung. Para kultivator lainnya di ruangan itu merasakan hal yang sama. Meskipun Dawis pembawa pedang telah menyebutkan beberapa syarat yang menarik, banyak yang tergoda oleh tawaran tersebut. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk maju dan berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Namun, pada saat itu, Wei Wuya tiba-tiba mengalihkan kepalanya menuju Dawis jiwa rusak dan mulai mengirimkan transmisi suara kepadanya. Dawis jiwa rusak yang putus asa tiba-tiba duduk tegak dan mengenakan ekspresi gembira. Ia kemudian mulai bergerak diam-diam menggerakkan bibirnya dan berbicara dengan Wei Wuya melalui transmisi suara. Beberapa saat kemudian, ekspresi Dawis jiwa rusak bergetar dengan keraguan. Pada saat yang sama, Iblis Langit mulai mengirimkan transmisi suara. Iblis Langit tampak sepenuhnya acuh tak acuh sejak ia memasuki Olah, tetapi ketika ia mendengar suara transmisi dari Alder Agung Sektinya, ia segera mengernyit dengan ekspresi muram. Tidak diketahui apa yang dikatakan kepadanya. Setelah momen berpikir, Dawis jiwa rusak akhirnya berkata, "Baiklah, selama kalian menepati apa yang disepakati, saya tidak keberatan menghadapi bahaya sekali ini." Ketika yang lainnya mendengar ini, mereka benar-benar terkejut. Kemudian, Iblis Langit berkata, "Karena rekan Dawis jiwa rusak berpartisipasi, saya juga akan ikut. Sangat disayangkan jika bahan langka ini hilang dari saya." Si tua iblis itu tersenyum dingin, tetapi sedikit kemarahan dapat terlihat di wajahnya. Para kultivator lainnya saling melirik. Meskipun mereka tidak mengucapkan apapun, mereka sangat terkejut. Terlepas dari apa yang telah meyakinkan keduanya, itu membuat semua yang lain merasa tidak nyaman. Seperti yang diharapkan, 3 kultivator besar itu mulai mengirimkan transmisi suara satu persatu kepada para kultivator di Olah. Kebanyakan dari kultivator ini dengan senang hati atau khawatir setuju untuk bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Hanya ada 2 yang dingin menggelengkan kepala dan menolak. Ketika Han Li melihat ini, berbagai pikiran mulai berputar dalam pikirannya. Tetapi pada saat itu, suara Master Sanrik telah mencapai telinganya. "Rekan Dawis Han, saya mendengar bahwa kamu sedang mencari sejumlah besar Auric Essence. Apakah itu benar?" Ketika Han Li mendengar ini, dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Tidak mengherankan bahwa dia tahu tentang hal ini. Permintaannya kepada aliansi Jalan Surgawi untuk mencari Auric Essence bukanlah urusan rahasia. Setelah menenangkan hatinya, Han Li berkata, "Benar, saya memerlukan beberapa Auric Essence untuk mengolah harta sihir saya. Apakah mungkin rekan Dawis Sanrik memiliki banyak darinya?" Master Sanrik tersenyum lebar. Rekan Dawis Han menebak dengan benar. Rekan Dawis Wei dan saya masing-masing telah memperoleh sepotong besar Auric Essence. Jumlahnya seharusnya cukup untuk kamu gunakan. Apakah kamu tertarik? Setelah berpikir sejenak, ia menjawab dengan tidak pasti, "Saya ingin melihat apakah Auric Essence tersebut memuaskan saya sebelum saya mempertimbangkan untuk bertarung." Master Sanrik setuju dengan senyuman. Dalam waktu singkat, 5 kultivator telah setuju untuk bertarung. Mereka semua seperti Han Li. Hanya setelah beberapa pemikiran mereka dengan senang hati setuju. Namun, meskipun mereka ragu, tanggapan mereka sudah memuaskan Master Sanrik. Dia kemudian segera menghentikan transmisi suaranya dan mulai membuat rencana tentang bagaimana menghadapi pasukan Maulen. Meskipun keributan para eksentrik berbicara tentang bagaimana memanfaatkan alat formasi sihir dan menghadapi formasi teknik roh Maulen yang merepotkan, pikiran Han Li telah melayang saat dia merenungkan tentang Auric Essence. Sejujurnya, Han Li merasa
merasa tidak puas dengan kekuatan dari pedang kawanan awan bambu. Bukan karena pedang terbangnya lebih rendah dari kekuatan kultivator lain, tetapi karena mereka terlalu lemah menghadapi musuh yang telah dia hadapi. Jika dia menghadapi lawan yang lemah, dia tidak perlu menggunakannya. Dia akan menggunakan esensi garis pedang Azure untuk menghadapinya. Tetapi melawan lawan yang besar, pedang terbangnya akan terbukti sangat kurang. Namun, dengan kemampuan ilahi terakhir yang tercatat dari seni pedang esensi akhir, formasi pedang berlapis emas, pedang kawanan awan bambu Han Li akan mampu bertarung melawan kultivator Nation Soul akhir untuk beberapa waktu, meskipun ia hanya bisa mengeluarkan sebagian kecil dari kekuatan penuhnya. Adapun kuali kehampaan surga, dia belum pernah menyaksikan kekuatan aslinya, karena dia hanya mendengar pujian tanpa henti tentangnya dari Silver Moon. Dia mulai meragukannya, karena formasi pedang keemasan adalah kemampuan ilahi besar yang akan memungkinkannya untuk membangun dirinya di dunia kultivasi. Dia perlu mengakuisisi sejumlah besar Auric Essence untuk menggunakan formasi tersebut. Namun, Han Li merasa ragu untuk berpartisipasi dalam pertarungan yang dipertaruhkan untuk itu. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk terlebih dahulu melihat seberapa banyak Auric Essence yang ditawarkan sebelum memutuskan. Jika itu cukup untuk dia olah menjadi formasi berlapis emas, mungkin dia akan setuju. Selama lawannya bukan salah satu dari Sage Ilahi Moulin, dia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun Moulin melakukan tipu daya dalam pertempuran yang dipertaruhkan, dia akan bisa melarikan diri dari rintangan sepele dengan badai sayap petir dan api puncak ungunya. Dengan pikiran ini, Han Li merasa tenang sekali lagi dan mulai mendengarkan apa yang sedang direncanakan. Rapat ini diadakan selama hampir 2 jam di bawah bimbingan Master Sunric. Sementara orang tua Iblis Langit sesekali menambahkan beberapa kata, Wei Wuya tetap sepenuhnya diam dalam masalah ini. Sesuatu yang patut dicatat adalah bagaimana baik Master Sunric maupun Iblis Langit sangat menghargai Long Han. Setiap kali masalah yang berkaitan dengan aliansi jalan surgawi muncul, mereka selalu meminta pendapatnya. Ternyata, Long Han mampu bersaing melawan ketiga kultivator besar bersama istrinya. Ketika diskusi hampir selesai, para kultivator yang tidak berpartisipasi dalam pertarungan yang dipertaruhkan diberikan beberapa tugas khusus. Setelah itu, Master Sunric menutup pertemuan dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, berharap mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk apa yang akan datang. Namun, masih ada 3 kultivator yang belum pergi, salah satunya adalah Han Li. Sedangkan untuk 2 lainnya, mereka adalah Iblis Langit dan seorang wanita cantik dengan wajah tanpa darah. Wanita itu tetap diam dalam diskusi sebelumnya seperti Han Li. Setelah sebagian besar yang lain pergi, Iblis Langit dengan ekspresi datar berkata, "Saudara murid muda, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang harus aku katakan hanya padamu." Dia kemudian melangkah keluar dari aula tanpa menoleh kembali. Tatapan Iblis Langit berkelana sejenak dan dengan diam-diam mengikuti langkahnya setelah sedikit ragu. Tampaknya dia sangat takut pada pria besar yang berpakaian jubah hitam itu. Master Sunric menunggu hingga Iblis Langit dan Iblis Langit pergi sebelum menghadapi Han Li dan wanita pucat tersebut. "Saudara Dawis Han dan Bai, mari kita berbincang dengan baik. Bagaimana jika kalian terlebih dahulu melihat barang-barang yang kalian inginkan dan kemudian memutuskan? Apakah kalian akan berpartisipasi dalam pertarungan yang dipertaruhkan?" Dawis yang rendah hati ini memahami alasan kalian. Lagi pula, masalah ini akan sangat berbahaya. Jika tidak ada imbalan yang layak, tidak ada yang akan mengambil risiko. Namun terlepas dari apakah barang-barang ini memuaskan kalian, aku berharap kalian berdua akan ikut serta dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Wei Wuya hanya berdiri di samping dan menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Dia dengan tenang mengamati keduanya. Ketika mendengar Master Sunric, Han Li tidak menjawab. Justru, wanita cantik yang pucat itu mengernyit dan berkata, "Aku adalah wanita yang menempuh jalan kesendirian. Aku tidak peduli apakah Moulin menyerang surga selatan atau sebaliknya. Seandainya bukan karena pesanmu mengenai barang ini, aku tidak akan keluar dari tempat penyendirianku. Mari kita selesaikan hal-hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Jika apa yang kau miliki tidak memuaskan bagiku, aku
aku akan pergi tanpa ragu. Master Sandrik tidak marah dengan kata-kata dinginnya, dan malah menjawab dengan nada hangat, Saudara Dawisbai, tidak perlu seperti itu. Meskipun aku sedikit salah paham tentang apa yang terjadi di masa lalu, sebenarnya aku melakukan yang terbaik untukmu. Ekspresi wanita itu merengut dan dia mendengus dingin. Akulah yang menilai apakah itu salah. Cukup dengan masa lalu. Keluarkan barangnya. Ketika Hanli mendengar ini, dia merasa terkejut meskipun penampilannya tenang. Wanita bernama Bai ini tampaknya memiliki perselisihan tertentu, mungkin karena hubungan di masa lalu. Ketika Master Sandrik melihat ekspresi marah wanita itu, dia hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa dan mengeluarkan sebuah kotak giok putih dari kantong penyimpanannya. Kotak itu tampak biasa saja, seolah terbuat dari bahan umum. Namun, begitu kotak itu muncul, suhu di seluruh ruangan menurun seolah mereka berada di tengah musim dingin yang keras. Bahkan Hanli, yang telah lama tak terpengaruh oleh cuaca, tidak bisa tidak merasa tidak nyaman di hadapan dingin yang sedemikian. Wanita bernama Bai menunjukkan kegembiraan saat merasakan dingin yang dipancarkan kotak tersebut. Pada saat itu, Master Sandrik dengan dia menawarkan kotak giok itu kepada wanita tersebut. Setelah dia mengambilnya ke dalam tangannya, dia membukanya, memperlihatkannya dengan jelas kepada Hanli. Di dalamnya terdapat sepasang kepompong kristal transparan. Mereka memancarkan sedikit ki dingin yang membuat Hanli mengernyit. Sepertinya itu adalah kepompong dari es buku ulat sutra yang berada di urutan terakhir dalam daftar serangga eksotis. Meskipun serangga eksotis ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, ia memiliki kemampuan ilahi yang tak terduga yang sulit ditemukan. Jika wanita ini benar-benar membutuhkan serangga ini, sangat mungkin dia akan setuju untuk bertarung. Dalam pertarungan yang dipertaruhkan, kenapa mereka kepompong? Ini tidak sepenuhnya tumbuh. Untuk kejutan Hanli, ekspresi wanita itu berubah buruk saat melihatnya. Master Sandrik menjawab dengan ekspresi tenang, Saudara Dawisbai, ulat sutra es beku ini ditemukan 100 meter di dalam lapisan es. Mereka tidak biasa. Mereka adalah ulat sutra raja kelas atas. Periksalah dengan indera spiritualmu. Kau akan menemukan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang mereka. Ulat sutra raja. Ekspresi wanita itu bergetar dan dia dengan ragu menyapu indera spiritualnya melewati kepompong-kepompong itu. Beberapa saat kemudian, ekspresinya melunak. Bagaimana? Meskipun ulat sutra raja ini masih dalam kepompong, mereka seharusnya lebih dari cukup untuk keperluanmu. Setelah sejenak ragu, wanita itu menyimpan kotak itu dan berkata, dengan ini, aku akan mampu bertarung dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Master Sandrik menghela napas lega dan tersenyum. Bagus, dengan seni awan buku milik Saudara Dawisbai, dia akan dapat menangani para pejuang mantra yang sepele itu dengan satu gerakan. Setelah itu, wanita itu dengan ekspresi datar berkata, aku akan pergi sekarang, sebelum melangkah keluar dari aula. Master Sandrik tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Ketika Wei Wuya melihat ini, dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah wanita itu meninggalkan aula, Master Sandrik fokus pada Hanli dan bertanya, dengan senyuman, Saudara Dawishan, seberapa banyak orik essence yang kau perlukan? Dengan niat yang sepenuhnya terbuka, Hanli berkata, aku memerlukan banyak, bisa dibilang semakin banyak semakin baik. Tentu saja, karena orik essence cukup berharga, selama kalian berdua membawa itu padaku, aku akan menukarnya dengan harga yang setara. Aku pasti tidak akan membuat kalian menderita kerugian. Master Sandrik tertawa. Dari nada Saudara Dawishan, sepertinya dia memiliki cukup banyak kekayaan. Namun, Saudara Dawishan harus tahu bahwa di tingkat kami, ada sedikit barang yang dapat menggoda Saudara Dawiswe dan aku. Jika tidak, kami tidak akan melepaskan begitu banyak harta duniawi kami untuk perang ini. Hanli tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, Wei Wuya menghela napas dan tiba-tiba berbicara, Saudara Dawishan Rek, nada bicaramu mungkin berani, tetapi Saudara Dawishan mampu melarikan diri dari seorang Sejilahi Molen hanya dengan kultivasi tahap awal Nascent Soul. Dia bukan kultivator biasa. Master Sandrik dengan santai berkata, hehe, aku telah bersikap kurang sopan.
Tetapi terlepas dari apa yang Saudara Dawis Han rencanakan untuk digunakan sebagai imbalan untuk Auric Essence, bagaimana jika dia terlebih dahulu melihatnya? Jika Saudara Dawis benar-benar memiliki barang yang bisa menggoda kami tidak akan keberatan menukarnya untuk keseluruhan Auric Essence. Dia kemudian meraih kantong penyimpanan dan cahaya putih melesat ke telapak tangannya, memperlihatkan 3 potongan batu emas berbagai ukuran yang bersinar megah. Dawis setengah baya itu menyerahkannya kepada Han Li dalam satu gerakan. Jantung Han Li berdebar-debar saat dia langsung menerima batu-batu tersebut, dan dia memeriksanya dengan keinginan yang melimpah. 3 potongan tersebut, 1 besar dan 2 kecil, benar-benar Auric Essence. Potongan yang lebih besar kira-kira seukuran potongan yang dilalang di pertemuan perdagangan, sekitar ukuran kenari. Sedangkan untuk potongan yang lebih kecil, ukurannya sekitar setengah dari itu. Jumlah Auric Essence ini seharusnya cukup baginya untuk menginfuskan puluhan pedang terbang. Namun, jumlahnya sedikit kurang dibandingkan dengan apa yang Han Li inginkan. Meskipun ekspresinya tenang, matanya mengkhianati sedikit kekecewaan. Master Sanric agak terkejut melihat ini. Seberapa banyak Auric Essence yang diinginkan pria ini? Itu cukup membingungkan. Dengan pemikiran itu, dia melirik Wei Wuya. Setelah melihat ekspresi Han Li, Wei Wuya juga melirik Master Sanric dan dengan tenang mengeluarkan potongan Auric Essence seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya. Ketika Han Li melihat potongan Auric Essence sebesar itu di tangan Wei Wuya, dia merasa senang. Meskipun potongan Auric Essence ini tidak cukup untuk semua 72 pedang terbang, dengan keberuntungan, ini bersama dengan 3 potongan kecil seharusnya cukup untuk setidaknya setengah dari mereka. Dengan 36 pedang terbang yang didukung dengan teknik refleksi cahaya pedang, itu akan cukup untuk membentuk formasi pedang berlapis emas berskala kecil. Dengan semangat di dalam hatinya, Han Li menangkap potongan Auric Essence yang dilemparkan Wei Wuya kepadanya. Setelah memeriksanya dengan napas dalam-dalam, dia berkata, "Meskipun ini mungkin semua Auric Essence kalian, masih sedikit kurang. Namun, ini akan cukup bagiku untuk berpartisipasi dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Silakan lihat barang-barang ini dan lihat apakah mereka memuaskan bagi kalian." Setelah menyimpan Auric Essence, dia mengeluarkan 2 kotak giok berwarna berbeda dan menyerahkannya secara terpisah kepada Wei Wuya dan Master Sanric. Keduanya mengambil kotak giok itu dan membukanya dengan acuh tak acuh. Wei Wuya lebih dulu membuka kotak yang dia pegang setelah menimbang-nimbang. Salah satu kotak tersebut berisi banyak sisik berwarna merah seukuran kuku jari. Kotak lainnya memiliki cangkang kura-kura hitam legam seukuran kepalan tangan. Kedua kultivator tahap Nascent Soul akhir itu terkejut dengan apa yang mereka lihat. "Apa ini? Bahan binatang iblis?" Han Li menjelaskan, "Benar sekali. Saudara Dawis Wei memiliki sisik dari naga banjir berbisa kelas ke-8. Sedangkan Saudara Dawis Sanric, kau memiliki cangkang dari kura-kura iblis kelas ke-8. Meskipun aku tidak berani mengatakan barang-barang ini adalah eksistensi yang menakjubkan, bahan-bahan iblis yang berevolusi ini jarang terlihat di surga selatan. Mereka seharusnya lebih dari cukup untuk ditukar dengan Auric Essence." Meskipun nada Han Li tenang, dia memiliki banyak keyakinan. Bahan binatang iblis kelas 8 sangat sulit didapat bahkan di Laut Bintang tersebar. Meskipun banyak kultivator pergi ke Laut Bintang luar, sangat sedikit yang dapat melihat binatang iblis dari kelas itu, apalagi membunuhnya. Dan di surga selatan, binatang iblis kelas 7 dan 6 dibunuh secepat mereka muncul. Tidak ada yang tersisa untuk naik ke tahap kelas ke-8. Dan selain dari beberapa area yang dikendalikan oleh sekte besar, semua area lainnya tidak memiliki binatang iblis berkualitas tinggi. Meskipun Master Sanric bisa cepat pulih dari keterkejutannya, Wei Wuya tidak bisa tidak berseru dengan gembira, "Sisik dari naga banjir kelas 8. Han Li tertegun sejenak sebelum segera teringat bahwa Wei Wuya menguasai seni kultivasi berbisa. Karena tubuh dari sisik naga banjir sangat mematikan, sisik-sisik ini mungkin memiliki kegunaan luar biasa lainnya baginya. Justru ketika Han Li ragu tentang apa yang harus dikatakan, Wei Wuya cepat-cepat mengulurkan jarinya dan memeriksa salah satu sisik merah itu. Setelah memeriksanya dengan cermat,
Dia mulai merenungkan apa yang bisa didapat. Master Sandrik merasa agak terkejut dengan kehilangan sikap Wei Wuya. Namun, setelah ekspresi aneh muncul di wajahnya, dia tersenyum pada Han Li dan berkata, "Hehe, sepertinya barang milik saudara Daois Han sangat disukai oleh saudara Wei. Aku juga cukup tertarik dengan cangkang kura-kura itu. Jika ini benar-benar bahan binatang iblis kelas 8, ini akan menjadi pertukaran yang adil untuk Auric Essence karena ini adalah bahan optimal untuk meramu alat sihir pertahanan." Meskipun dia merasa bahwa kata-kata Han Li tidak salah, Daois yang membawa pedang itu merasa sulit percaya bahwa seorang kultivator tahap awal Nation Soul mampu memperoleh bahan binatang iblis kelas ke-8. Dia tentu saja harus memastikan apakah cangkang kura-kura itu asli. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.